kita itu harus pikirkan setelah ini apakah ia bisa memikirkan masyarakat atau dia ingin berusaha untuk mengembalikan uang yang telah ia berikan kepada masyarakat itu sendiri. Seperti itu, Kak. Biasa, Pipin. Jadi jangan pernah jual suaramu. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman pemilih, saya Andi Tenggolang bisa menjumpai Anda kembali dalam podcast Election TV KPU Provinsi Sulawesi Barat. Dan senang sekali karena ini adalah episode ketiga kita. Dan for the first time kita bakalan bincang-bincang seru dengan dua orang mahasiswa kece dari Universitas Sulawesi Barat yang hadir malam ini, yaitu ada Pipin Arwansaratu. Halo Pipin. Halo, Kak. Ya, dan juga ada Rikal Dara. Halo, Kak. Gimana kabarnya Rikal? Baik, Kak. Aman ya? Aman, Kak. Aman, mantap. Baik, dan tema yang kita bahas pada malam hari ini di episode ketiga ini tuh seru sekali karena membahas tentang suara pemilih pemula sebagai penentu kualitas demokrasi di Indonesia. Dan ya ini tentunya seru sekali karena untuk sekedar info nih untuk teman pemilih dan juga untuk Pipin dan Rikal bahwa ini adalah kampus pertama yang kami undang sebagai tamu podcast di Election TV KPU Provinsi Sulawesi Barat. Tepuk tangan dulu dong. Baik. Ya, sebelumnya teman pemilih, kita minta dulu nih untuk narasumber kita, Pipin dan juga Rikal untuk perkenalkan diri. Silakan dari mana dulu? Dari Pipin dulu. Halo teman pemilih, perkenalkan nama saya Pipin Arwansaratu. Saya biasa dipanggil Pipin. Saya dari Prodi Ilmu Politik FISIP Unsulbar. Saya merupakan salah satu mahasiswi yang masuk dalam kader himpunan mahasiswa politik Unsulbar. Terima kasih. Iya. Kemudian Rikal, silakan Rikal. Halo teman pemilih. Perkenalkan, saya Rikal Dara. Di sini saya mengambil ilmu politik. Nah, kemudian di sini saya baru semester 3. Kemudian himpunan saya masuk di politik di sini. Ya, himpunan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya, Himapol ya. Jadi kita satu perguruan ini ya. Saya juga alumni politik. Ya, dan senang sekali nih karena tema yang kita bahas tepat sekali, tepat sasaran, membahas tentang bagaimana sebenarnya sih peranan kalian sebagai pemilih muda, pemilih pemula dalam nyongsong pemilu serentak tahun 2024. Ini tentunya sudah tidak asing kan bahwa 2024 kita bakal memilih ya. Tapi sebelumnya nih, sebelum kita bahas panjang lebar tentang tema kita malam hari ini, apakah Pipin ataupun Rikal sudah pernah ikut memilih atau mencoblos tahun-tahun sebelumnya? Sudah pernah punya pengalaman ya? Belum pernah, Kak. Kalau saya belum karena waktu itu umur belum mencukupi ya. Oh, jadi belum. Sekarang usianya berapa, Pipin? Sekarang baru usia 19 tahun, Kak. 19 tahun. Ya, seumuran ya kayak saya berarti ya. Kalau Rikal gimana, Rikal? Kalau saya juga, Kak, belum pernah karena umur juga masih 19 tahun. Berarti kita seangkatan ini di sini teman pemilih. Iya. Jadi tapi tentunya tentang pemilu itu sudah tidak asing lagi dan teman-teman dari Unsulbar ini nanti di 2024 sudah memilih ya. Jadi persiapannya harus matang dong mulai hari sekarang. Nah, kalau mendengar kata demokrasi nih Rikal dulu. Apa sih yang terpikir nih Rikal kalau dengar kata demokrasi pertama kali, apa sih yang dipikirkan? Ya, baik, kalau mendengar kata demokrasi yang terlintas di pikiran saya pertama itu demokrasi itu adalah di mana masyarakat berhak memberikan pendapatnya dan ikut serta dalam pengambilan keputusan, di mana masyarakat ini berhak menentukan mana yang baik dan buruk bagi mereka. Betul ya. Jadi itu gambaran umum demokrasi, betul. Kemudian Pipin gimana nih? Kalau mendengar kata demokrasi, apa sih yang terpikirkan di kepala Pipin pertama kali?
Baik Kak, kalau menurut saya ya hampir sama dengan Saudara Rikal, di mana kata demokrasi itu sendiri merupakan bentuk pemerintahan, di mana bentuk pemerintahan ini mengikut sertakan seluruh masyarakat atau warga negaranya untuk ikut dalam pengambilan keputusan untuk mengubah hidup mereka, begitu Kak. Iya, jadi tentunya teman pemilih tidak asing lagi dong dengan demokrasi ya. Mahasiswa semester 3 aja udah sefasih itu ya paham tentang demokrasi. Nah, ini terkait dengan menurut kalian, menurut Pipin dulu nih, bagaimana kemudian atau seberapa penting sih peran pemilih muda atau pemilih pemula dalam berdemokrasi? Kalau menurut saya Kak, itu sangat-sangat penting ya, karena di mana pemilih pemula itu atau kita sebagai generasi milenial bangsa, kita yang akan menjadi penentu bagaimana negara ini akan maju, bagaimana negara ini akan berkembang ke depannya, begitu Kak. Kalau Rikal gimana ini Rikal tentang ya, pemilih pemula? Baik, kalau menurut saya mungkin sama seperti Pipin bahwa kita sebagai pemilih pemula sangatlah penting. Nah, sangat dibutuhkan dalam berdemokrasi karena kita sebagai kaum milenial yang disebutkan tadi Pipin, kita yang nantinya akan menggantikan pemimpin-pemimpin baru. Nah, bagaimana kita bisa menggantikan ketika kita tidak paham bahwa tetap pemilik sendiri, Pak? Nah, ini juga. Wih, luar biasa. Jadi nanti bakalan diperbaharui pemimpinnya ya teman pemilih. Makanya dari situ kualitas pemilih ini memang mulai hari ini harus diperbaharui juga ya. Jadi harus menjadi pemilih yang cerdas. Nah, kalau kita bahas nih tentang kualitas ataupun hasil dari pemilu saat ini. Nah, kita akan bicara tentang hasil pemilu. Nah, dari Sulawesi Barat sendiri, di Provinsi Sulawesi Barat, tingkat pemilih pemula itu sangat tinggi. Ya, jadi pemilih pemula ini sangat menentukan hasil demokrasi, hasil pemilihan, yang dimana pemerintah sendiri sebenarnya itu semua merupakan hasil dari pemilihan. Ya, kalau menurut kalian gimana nih? Hari ini gambaran umum aja, gimana hasil pemilu yang sudah kita laksanakan, yang kalian sudah rasakan sebagai mahasiswa. Ya, Rikal dulu. Saya rasakan dari hasil pemilihan yang sudah berlangsung kemarin, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama, pemerintah saat ini menurut saya ya sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada sedikit kekurangan di mana masih banyak masyarakat yang mengeluh kesahkan tentang pembangunan yang sudah dijanjikan oleh pemerintah saat itu, tapi belum tercapai begitu. Oke, jadi setidaknya sudah berjalan dengan semestinya, tapi tentunya masih ada masukan-masukan yang memang harus didengarkan ya oleh pemerintah. Nah, kalau Pipin sendiri gimana Pipin? Oke, kalau menurut saya Kak, pemilihan atau demokrasi saat ini ya, itu sudah sangat bagus di mana pemerintahan itu sudah melihat masyarakatnya. Jadi menurut saya itu demokrasi saat ini sudah sangat bagus. Cuma di mana kita melihat bahwa kita ini adalah demokrasi Pancasila ya Kak. Seharusnya kalau kita sudah demokrasi Pancasila, sudah tidak akan terjadi lagi namanya kerusuhan di mana ada pertikaian antara geng satu dengan geng lainnya, misalnya mahasiswa begitu ya Kak. Maunya itu sudah tidak ada. Jadi bagaimana kita nanti merubah itu semua sebagai generasi pemula, kita merubah itu semua agar Indonesia ini bisa menjadi lebih baik. Begitu, luar biasa ya. Jadi memang generasi muda ini berperan ya, bahwa demokrasi saat ini harusnya tidak menggambarkan gerakan-gerakan separatisme, perselisihan dan lain-lain seperti itu. Baik, kita akan lanjut lagi teman pemilih, tentunya masih bersama dengan Rikal dan juga Pipin dengan pembahasan yang lebih menarik tentang tema yang kita bahas hari ini. So jangan kemana-mana, tetap bersama kami di podcast Election TV. Baik, terima kasih teman pemilih masih bersama kami di podcast Election TV episode ketiga. Tentunya bersama dengan mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat dan masih bersama dengan Pipin dan juga Rikal. Nah, pembahasan kita semakin menarik nih
terkait dengan suara pemilih pemula penentu kualitas demokrasi di Indonesia. Nah, ini termasuk pemilih muda juga nih, teman pemilih ya. Jadi kita harus dengarkan suaranya. Jangan sampai mereka nanti tidak berperan dalam pemilih atau menyongsong 2024. Nah, gimana nih selanjutnya? Bagaimana sih menurut kalian tentang generasi milenial atau pemilih muda, pemilih pemula yang terkesan tidak peduli atau cuek terhadap pemilu? Nih, gimana? Ke Rikal dulu. Silakan. Sambil diminum dulu. Baik, kalau menurut saya tentang generasi milenial yang cuek terhadap pemilihan itu sendiri, nanti mereka akan merasakan sendiri bagaimana hasil dari kecuekan mereka, di mana mereka tidak paham tentang bagaimana keadaan nantinya ketika mereka cuek akan politik itu sendiri, di mana mereka nantinya menjadi generasi penerus, tetapi ketika cuek mereka tidak paham bagaimana kelanjutan negara ini nantinya ketika mereka cuek dengan politik itu sendiri. Seperti itu, Kak. Jadi harusnya memang peduli dong, tidak cuek. Nah, kalau Pipin gimana nih, Pipin? Terhadap pemilih yang cuek, tidak peduli, bodo amat lah, ngapain juga ikut pemilu. Kan suaraku enggak ngefek Ji, karena satu Ji. Seperti itu kan biasa ada pemikiran seperti itu nih teman-teman. Gimana Pipin? Kembali lagi Kak ya, yang saya katakan tadi bahwa pemilih pemula itu sangat penting. Pemilih pemula di tahun 2024 nanti ini lebih banyak dari pemilih sebelumnya, di mana dia akan berada di 20% nantinya itu Kak, seperti itu. Jadi ada peningkatan ya secara nasional bahwa pemilih pemula nanti akan lebih banyak di tahun 2024, termasuk Rikan dan Pipin juga ini bakalan terlibat dalam pemilihan serentak tahun 2024. Ya, betul sekali. Jadi kesimpulannya jangan pernah cuek dengan pemilu ya, karena yang ikut mencoblos, yang ikut memilih itu malah keren. Karena dia menentukan nih hasil demokrasi itu seperti apa. Nah, kemudian saya ke Pipin dulu nih. Tentunya kita sebagai generasi muda butuh dong pemimpin-pemimpin yang bagus. Nah, menurut Pipin, karakter pemimpin apa sih sebenarnya yang dibutuhkan generasi muda hari ini? Pipin dulu. Jadi calon atau pemimpin yang seharusnya ada itu ya Kak, menurut saya itu yang harus bersikap tegas. Dia harus bersikap tegas terhadap diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar dia, di masyarakat. Bagaimana ia bisa memimpin dirinya sendiri jika ia tidak dapat tegas terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, dia harus adil. Tidak bisa mementingkan dirinya sendiri atau jangan mementingkan keluarganya sendiri. Harus mementingkan seluruh masyarakatnya biar rata adilnya ya. Kemudian yang ketiga itu harus jujur. Bagaimana masyarakat bisa bertumbuh jika pemerintahnya sendiri itu tidak jujur? Ya, seperti itu saja Kak dari saya. Baik, luar biasa. Nah, kalau dari Rikal gimana nih Rikal? Karakter pemimpin seperti apa yang dibutuhkan nih? Baik, kalau menurut saya karakter pemimpin yang dibutuhkan saat ini yaitu pemimpin yang mampu bertanggung jawab, kemudian mampu menempatkan dirinya di mana dia saat ini, tidak hanya mementingkan bahwa saya harus mencari uang untuk keluarga saya, tetapi dia harus tahu di mana dia saat ini. Dia sebagai pemimpin, dia harus memikirkan banyak orang. Nah, untuk itu dia haruslah punya pandangan luas terhadap ke depan, bagaimana nantinya dia mengelola tanggung jawabnya sehingga mampu menghasilkan hal yang diharapkan oleh masyarakat, mungkin seperti itu Kak. Jadi kalau dari Pipin tadi menjelaskan bahwa from yourself ya, jadi pemimpin itu from yourself, from your soul ya. Jadi memang pemimpin itu harus jujur, adil. Nah, kalau menurut Rikal tadi bahwa memang pemimpin harus punya tanggung jawab ya, accountability ya, betul. Jadi itu ya sebagai calon juga atau teman pemilih yang menonton ini ya, itulah suara generasi muda hari ini bahwa mereka membutuhkan pemimpin yang seperti itu ya, yang bukan hanya sekedar terkenal dari keturunan misalnya, bukan hanya sekedar terkenal dengan uang dan lain-lain, tapi memang dia punya basic dan sanggup memimpin ya, seperti itu. Nah, terkait dengan
pemimpin nih, pemuda. Apakah Pipin dan Rikal setuju dengan adanya pemimpin atau misalnya ya anggota dewan yang dari kalangan pemuda? Apa kalian setuju atau seperti apa? Gimana pandangannya? Rikal dulu. Baik, pemimpin dari kalangan muda. Nah, kalau menurut saya memang pemimpin dari kalangan muda ini sangat diperlukan juga, karena bagaimana Indonesia bisa berkembang ketika tidak ada pemuda yang bergerak di dalamnya. Nah, ketika hanya orang orang di atas umur 40-an tahun terus yang dibutuhkan, diambil sebagai pemimpin di Indonesia. Nah, bagaimana dengan kaum muda ini? Bagaimana dia bisa memberikan partisipasinya ketika tidak diberikan kesempatan? Nah, sehingga itu sangat perlu pemuda sebagai pemimpin di sini. Namun bisa juga dilihat apakah ia memiliki potensi dan apakah ia memenuhi kriteria tertentu untuk masuk dalam pemilihan pemimpin, seperti itu, Kak. Jadi memang sama ya, bahwa siapapun pemimpinnya, baik muda ataupun tua ataupun yang sudah berumur, tapi memang harus melihat bagaimana potensi yang ada di dalam diri masing-masing calon. Jadi artinya untuk memilih ini sebagai bahan informasi juga bahwa teman-teman yang punya kualitas yang baik itu tidak apa-apa untuk maju, karena pemilu itu bebas ya, juga jujur, adil ya, mandiri, bahwa semua dibutuhkan dengan kepastian hukum. Ketika syaratnya sudah memenuhi, itu boleh ikut bertarung dalam pemilu serentak yang akan datang. Nah, teman-teman, kita akan lanjut lagi dengan pembahasan yang tentunya lebih menarik bersama Rikal dan juga Pipin dari Universitas Sulawesi Barat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di podcast Election TV KPU Provinsi Sulawesi Barat. Baik, terima kasih teman pemilih masih bersama kami di podcast Election TV KPU Provinsi Sulawesi Barat, dan tentunya masih bersama dengan Rikal dan juga Pipin, mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat. Dan pembahasan kita masih kita lanjut nih. Saya ke Pipin dulu. Pipin, gimana nih pendapat kamu tentang pemilih muda atau generasi milenial yang sebenarnya mereka sudah bisa memilih, tapi memilih untuk golput atau tidak memilih? Bagaimana pendapat Pipin? Pemilih pemula ya, yang sekarang itu, Kak, seharusnya mereka itu tidak golput, dimana mereka yang menentukan masa depan negara. Seperti yang saya katakan tadi ya, berkali-kali sudah saya katakan bahwa pemilih pemula inilah yang menentukan masa depan negara. Mereka yang harus menjadi contoh untuk bagaimana pemilih-pemilih pemula lainnya yang akan ikut nanti setelah ini, itu yang akan menjadi penentu, begitu, Kak. Ya, jadi harusnya tidak golput dong ya. Nah, kalau menurut Rikal nih gimana? Ya, baik, kalau menurut saya pribadi berbeda sedikit dengan saudara Pipin. Ya, nggak apa-apa. Nah, kalau menurut saya pemilih pemula itu tidak apa-apa golput, karena mereka punya pertimbangan mengapa mereka golput. Ketika mereka tidak menerima calon tersebut, ya mereka bisa saya golput, karena ini negara demokrasi. Ya, warga berhak mengambil keputusannya sendiri. Ya. Kembali ke ke dirinya sendiri. Kalau dia merasa bahwa tidak ada karakter pemimpin yang dia lihat, ya seperti itu. Jadi kembali ke diri. Tapi sebaiknya untuk bisa menentukan lah. Adalah yang terbaik daripada yang terbaik, atau semua terbaik. Ada yang paling terbaik ya. Jadi harusnya bisa menentukan sikap. Baik. Nah, kalau ke Rikal dulu nih tentang
kira-kira kegiatan apa sih yang harus dilakukan pemuda untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pemilu dan pemilihan serentak yang akan datang? Baik, untuk meningkatkan kesadaran tentang pemilih pemula, kalau menurut saya kegiatan yang paling efektif adalah sosialisasi. Nah, di mana mereka, apalagi kami sebagai mahasiswa ilmu politik, nah, basic kami itu adalah sosial, di mana kami bisa bersosialisasi kepada masyarakat tentang politik ini, bagaimana kita berpartisipasi dalam politik, bagaimana kita berpartisipasi dalam pemilu. Nah, kita sampaikan semua di dalamnya, sehingga pemilih pemula ini tertarik untuk memilih, mungkin seperti itu, Kak. Oke, nah kalau Pipin, gimana Pipin? Untuk menggait nih, untuk membangun awareness, ya, kesadaran untuk pemilih agar bisa memilih. Saya lanjutkan lagi dari Saudara Rikal. Pemuda sekarang itu bisa melakukan sosialisasi dengan kawan-kawan sendiri. Contohnya bisa mereka melakukan diskusi dialog dalam misalnya kafe. Mereka bisa di situ bisa saling diskusi bagaimana menentukan nanti demokrasi ke depannya. Seperti itu, jadi istilahnya kita mulai dari circle kita sendiri ya. Jadi di cafe ini sebenarnya tempat yang paling nyaman nih untuk diskusi ya. Sekedar informasi untuk teman pemilih yang ada di Sulawesi Barat, khususnya di Majene ya. Nah, kalau bisa share dong tips dan trik nih. Ya, ini untuk mewakili mahasiswa Universitas Sulawesi Barat. Dari Pipin dulu. Untuk share ke teman pemilih tips dan trik terkait dengan menjadi pemilih cerdas ya. Untuk menjadi pemilih cerdas versi mahasiswa Unsulbar nih gimana nih? Dari Pipin. Baik. Halo teman pemilih, ya. Tentunya kita sebagai pemula ya. Saya sendiri, kita itu harus melihat dulu siapa sih calon yang akan mencalonkan diri untuk ikut dalam pemilihan umum itu. Terus yang kedua, kita itu harus sering-sering sharing ya. Apalagi sekarang teknologi semakin canggih. Jadi kita itu harus sering-sering sharing di Google. Siapa-siapa saja sih yang ikut dalam pemilihan umum ini. Siapa yang menjadi calon untuk kita pilih nantinya. Ya, tentunya itu saja yang bisa saya sampaikan, Kak. Oke, dan menurut Rikal sendiri seperti apa? Ya, baik, kalau menurut saya tips untuk pemilihan pertama, kenali dulu calonnya. Nah, bagaimana kita mengenali calonnya? Kita lihat dari kinerja selama dia bekerja. Nah, kemudian tips yang kedua, karena kita sebagai pemilih pemula sangat mudah untuk dipengaruhi. Nah, kita harus mengkaji lebih dalam bagaimana pemilihan itu, kemudian bagaimana calon itu mendekatkan diri kepada kita ketika dia hanya menawarkan uang dengan janji-janjinya, tetapi setelah kita lihat kinerjanya selama dia bekerja, kita tidak pernah melihat dia menepati janjinya, ya kita tinggalkan dia, kemudian kita kaji lebih dalam, pokoknya kita kaji tentang calon sendiri, seperti itu, Kak. Oke, jadi mengkaji ya, menelaah, meneliti dari personalitinya calon ya, backgroundnya, track recordnya seperti apa, seperti itu. Nah, untuk kita tidak terasa nih, boleh diminum dulu silakan, boleh diminum dulu sebelum kita closing. Ya, teman pemilih, ini sudah tidak terasa diskusi kita semakin mengalir ya. Sudah kurang lebih 30 menit kita berbincang tentang tema kita. Dan kita sudah sampai di closing nih. Apa yang mau disampaikan oleh Pipin dulu? Ya, yang mau disampaikan kepada teman pemilih yang ada di rumah yang sedang menyaksikan podcast kita hari ini. Baik teman pemilih, jadi pesan saya ya, baiklah marilah kita menjadi pemilih yang cerdas. Jangan kita tergiur oleh money politik yang ingin mencalonkan diri namun hanya menggunakan uang untuk menarik simpati kita. Karena satu ya dari saya, dimana kita harus cerdas. Kalau misalnya seseorang menawarkan uang kepada kita, kita itu sebagai mahasiswa itu berpikir
Mengapa ia memberikan saya uang? Terus bagaimana nanti ke depannya? Bisa saja uang yang diberikan kepada kita banyak ya, mungkin bisa banyak 200-an, 300-an, bahkan lebih dari itu. Kita itu harus pikirkan, setelah ini apakah ia bisa memikirkan masyarakat atau dia ingin berusaha untuk mengembalikan uang yang telah ia berikan kepada masyarakat itu sendiri. Seperti itu, Kak. Biasa, Pipin. Jadi jangan pernah jual suaramu. Ya, betul. Kalau Rikal nih, apa yang mau disampaikan nih untuk teman pemilih yang ada di rumah? Ya, baik. Untuk teman-teman pemilih, karena seperti yang disinggung saudara Pimin tadi tentang money politik dan kita harus cerdas dalam memilih. Nah, tentang money politik. Nah, sangat sulit untuk memutus mata rantai ini karena ini sudah merupakan sebuah budaya. Tetapi saya punya satu tips untuk teman-teman bagaimana untuk memutus ini. Tapi mungkin sedikit radikal bahwa dia tidak pantas menjadi sebagai pemimpin. Jangan pilih dia karena tidak ada yang tahu ketika kita memilih, tidak ada yang tahu kita memilih dia atau tidak. Nah, ini seperti itu, Kak. Jadi memiskinkan calon yang curang ya, seperti itu. Lebih baik memberikan efek jerah, Kak, ya. Oke, itu cuma tips saja ya. Tapi terserah dikembalikan ke teman pemilih ya. Teman pemilih tentunya lebih mengkaji lagi, melihat lagi track recordnya seperti apa, kemudian pemimpin seperti apa yang kita butuhkan, yang memang dibutuhkan oleh negara kita hari ini. Oke, terima kasih Pipin dan juga Rikal atas waktunya dari mahasiswa nih, mahasiswa Universitas Sulawesi Barat. Dan ini ada podcast perdana kita untuk Ghost to Campus ya. Kita akan tentunya menjelajahi kampus-kampus lain yang ada di Sulawesi Barat, tentunya dengan narasumber yang kece-kece juga seperti Pipin dan Rikal. Dan tentunya kami kembali menyampaikan kepada semua teman pemilih yang menyaksikan podcast kita bahwa jangan pernah menggadaikan apapun untuk satu suara yang sangat berarti untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik. So, saya Andi Tendulan dan juga Pipin dan Rikal undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat di edisi-edisi yang akan datang, tentunya dengan materi-materi dan tema-tema yang akan lebih menarik di channel KPU Provinsi Sulawesi Barat. Saya Andi Tendulan beserta kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.